Terima kasih Pak RIP berkenan ke sini. Siap, sama-sama. Ini kondisi capek karena maraton terus. Kemarin habis dari Indonesia Master, Malaysia Master hadir. Ya, mulai sih dari kemarin Indonesia Master, Indonesia Open, terus saya tapi nggak lanjut ke Malaysia Open, Malaysia Master. Kita stay di Indonesia untuk nyiapin ada beberapa pasangan yang buat berangkat. Sebelumnya dari Eropa? Ya, dari Eropa itu mulai dari All England, dari Inggris ke Swiss, terus nyebrang ke Korea. Kalau Eropa itu sampai berapa hari? Itu nggak pulang dulu langsung? Enggak. Jadi satu turnamen itu biasanya dalam satu turnamen itu 1 minggu turnamen. 1 minggu turnamen. Jadi negara ini seminggu, kesini seminggu. Seperti betul. Sekarang kemarin habis dari Indonesia ke Malaysia. Betul. Di Malaysia ke Singapura ya. Betul. Oke, capek juga ya. Lebih kurang seperti itu. Oh Mary, ya. Indonesia termasuk negara bulu tangkis. Betul. Jadi banyak beberapa lah yang legenda bulu tangkis. Siap. Dari dulu zaman Lim Swee King, sebelumnya siapa yang 6 kali juara Eropa siapa? Ada Rudy Hartono. Dan itu Indonesia termasuk negara bulu tangkis. Tapi saat ini tersalib ya diimbangi oleh negara-negara yang bukan tradisi bulu tangkis. Ya. Itu karena kita pembinaannya kurang atau mereka berbenah? Jadi gini, perkembangan bulu tangkis di dunia saat ini setelah bulu tangkis, cabang olahraga bulu tangkis itu masuk ke Olimpik, jadi semua negara itu berlomba-lomba untuk berbenah, menampilkan pemainnya bisa ikut partisipasi di Olimpik. Jadi semuanya berkembang. Jadi sebenarnya Indonesia menurut saya stabil, nggak naik, tapi memang di beberapa sektor, khususnya di putri itu memang negara-negara lain itu majunya banyak, pesat banget. Jadi kelihatannya Indonesia yang mundur. Sebenarnya sih stabil, memang stabil ya. Ya lebih kurang kira-kira jawaban itu saya itu. Untuk postur pemain bulu tangkis itu idealnya berapa sih? Karena kan gini, kalau yang awal-awal itu kan yang dominan kalau negara bulu tangkis kan Indonesia, Malaysia, Korea, Cina. Kalau Eropa hanya Denmark, itu kok pada saat awal walaupun bulu tangkis itu datangnya di Eropa, kok Eropa nggak mendominasi? Apakah kalau terlalu tinggi nggak bagus dari postur? Jadi kalau menurut saya idealnya pemain itu jangan terlalu tinggi, jadi berkisar sampai 175, 178 menurut saya paling oke. Akan tetapi memang karena anatomi pemain-pemain orang-orang keturunan Eropa itu tinggi-tinggi, jadi ada kelemahan di tungkainya, tapi tidak semua. Kalau tinggi? Iya, terlalu tinggi. Karena olahraga bulu tangkis ini membutuhkan agility, kelincahan. Beda sama tenis. Itu perbedaannya. Kalau tenis murni fisik dan power di tangan. Kalau karena kan itu lapangan. Agility dan kelincahan. Kalau bulu tangkis itu lebih diutamakan agility, kelincahan di saat lari. Karena kan kita harus memperbola. Beda sama tenis. Kira-kira itu. Ya makanya bulu tangkis dari Eropa, tapi yang mendominasi malah dari Asia. Ternyata sebenarnya postur Asia itu lebih pas lah, ideal, lebih ideal untuk bulu tangkis. Bulu tangkis setelah masuk Olimpik semua negara berbenah karena standar olahraga event yang multi event itu kan Olimpiade dan itu prestasi sebagai sebuah negara. Setelah awal Indonesia mendominasi, banyak mantan pemain jadi pelatih. Betul. Jadi mantan pelatih ini negara-negara yang berbenah biasanya ambil dari Indonesia ya? Sekarang boleh dibilang hampir semua negara mengambil pelatih itu dari Indonesia utamanya. Dari misalkan ke India. Di India itu pelatih Indonesia tidak hanya di nasional tim, di akademinya banyak sekali. Saya hitung tuh lebih kurang hampir 10 mantan pemain Indonesia yang ngelatih di akademi di India. Bukan di pelatasnya, bukan? Di pelatasnya juga ada. Enggak, maksudnya bukan hanya di pelatas, tapi di tingkatan akademi aja, di pembinaan. Betul. Jadi banyak sekali mantan pemain Indonesia, baik yang top player ataupun yang di bawah juga banyak sekali pelatih di India. Dan itu ada plus minus ya. Di sisi lain mereka ada pendapatan, tapi nanti menjadi kompetitor itu nggak masalah ya. Nggak masalah, ini kan urusannya kan
banyak faktor. Banyak faktor, karena ya. di pelatnas itu kan PBSI tidak bisa nampung semua. Jadi biar bagaimanapun harus pelatih-pelatih yang tidak ditampung di pelatnas bisa ngelatih di negara yang membutuhkan pelatih Indonesia. Dan itu banyak cita-cita kalau setelah sudah tidak bisa berprestasi itu jadi pelatih itu banyak begitu. Rata-rata seperti itu. Banyak. Dan sekarang sebelum pandemi itu akademi di Cina itu nyari pelatih Indonesia. Padahal di Cina veterannya banyak. Kenapa? Faktor apa? Ya mungkin beda ya. Akademi di Cina itu membutuhkan skill teknik pelatih Indonesia karena gaya mainnya beda. Kalau seperti kayak sepak lebih bola. komplit atau apa? Ya, kalau sepak bola kan orang lebih lihat nonton akomodasi itu seninya banyak. Nah itu kalau Indonesia di bulu tangkis itu memang diakui dunia cara bermainnya unik. Diminati ya. Cara mainnya cantik. Tidak hanya seperti pemain Cina, Korea main asal cepat buka jadi seninya kurang. Kira-kira gitu. Diminati oleh negara lain berarti seimbang mungkin dengan honor. Gimana? Karena Om Heri ini menjadi pelatih dari sisi apresiasi atau honor melatih di Indonesia di sana tuh bocoran teman-teman bagaimana? Dilihat dari level level pelatih itu. Jadi levelnya gini. Biasanya kalau pelatih yang sudah pernah melahirkan pemain juara dunia, terutama pemain Olimpik, itu ada standarnya. Standarnya ya. Dia berkisar di antara 8.000 ke atas. $8.000. Ya, di atas ya minimal 10.000 ada kira-kira gitu. Tapi kalau levelnya dia ada berapa? Tapi yang setahu saya paling rendah lebih kurang itu $2.500. Paling rendah. Paling rendah. Untuk pemain-pemain yang mungkin pemain pelatih. Ikut cuma 30 jutaan lah minimal. Itu paling rendahnya. Itu biasa awal dia belum berprestasi. Ya dia baru ngelatih kontrak pertama 1 tahun atau berapa tahun bertahap seperti itu. Lumayan juga. Lumayan. Untuk ukuran Indonesia. Lebih dari lumayan. Ya. Indonesia sekarang banyak nih akademi itu karena menjadi olahraga tradisional sih termasuknya. Yeah. Itu kalau perekrutan untuk masuk pelatnas itu gimana sih? Lewat Pemda atau lewat sirkuit atau lewat itu biasanya Pak? Jadi kalau untuk perekrutan pemain daerah untuk masuk ke pelatnas itu udah ada aturannya. Aturannya sudah ada rule-nya sudah dibikin dari zaman dulu PBSI sudah ada. Jadi pemain yang mau masuk ke pelatnas dari klub akademi atau dari Pelatda, mereka harus ngikutin kejuaraan Sirnas. Nah, jadi kalau dia juara, runner up, semi itu ada poin-poinnya. Jadi dia ngejar poin itu, ngumpulin poin itu. Jadi kalau dia sering juara, otomatis rankingnya di atas. Nah nanti di akhir tahun PBSI mengadakan promosi dan degradasi. Nah promosi itu, nanti ngambilnya dari pemain. Poin ranking tertinggi di situ lah. Berapa besar biasanya? Kalau untuk tunggal putra ada 8 besar dan biasa dicampur. Jadi yang utama yang rankingnya 1 sampai 8 mungkin ada tambahan dari ada beberapa pelatih ada talent scouting mungkin ini karena mungkin dia karena ujian atau dia sakit waktu itu poinnya kan nggak cukup. Nah ini ada pilihan tapi utamanya itu dari ranking nasional dulu baru mereka diseleksi di nasional. Nah saat diseleksi nasional disesuaikan nama kebutuhan kelompok. Bayangkan saya di ganda putra ada tunggal putra kebutuhannya belum tentu sama. Jadi kuotanya itu ditentukan sama kebutuhan. Oh tunggal putra kita kurang nih, kita mesti cari 4 pemain ya. Itu ranking 1, 2, 3, 4 nya diseleksi nasional, nanti mereka diseleksi. Nah yang juaranya mungkin aturannya biasanya juara mutlak masuk. Nah sisanya mungkin talent scouting seperti itu. Kira-kira saat ini pemain yang di Pelatnas kalau kita tunggal putra ada berapa? Kalau ganda putra itu sebagai contoh itu ada berapa? Pasang. Kalau di ganda putra utama saat sekarang ini kita ada 6 pasang. Ada 6 pasang. Yang utama. Yang pratama itu banyakkan pemain dewasanya cuma ada 2 pasang. Nah sisanya junior. Jadi di atas 6, di bawah 6. Jadi tapi yang pratama itu lebih condongnya diberatkan ke pemain junior. Kalau pratama biar ke utama itu berdasarkan usia atau prestasi? Prestasi. Jadi
kita lihat prestasinya dia nonjol, kita bisa kita coba masuk ke utama, kita sparring, kelihatan oh kalau ini udah pantas, sudah bisa ya, dengan rankingnya bagus baru kita pindahkan ke. Berapa lama kalau atlet masuk pelatnas ya bagus pada saat di Sirnas ranking, begitu di pelatnas dilatih terus, ternyata dicoba dikirim ke sebuah turnamen gagal, terus sampai berapa kali dia dikembalikan lah gitu. Biasanya itu kalau pengembalian pemain itu kan tadi yang saya bilang setahun sekali, promosi dan degradasi. Promosi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi setahun sekali. Mentok di tuker. Ya, jadi kita lihat 1 tahun. Cuman kalau memang prestasi masih bisa kita kembangkan, ini masih bisa kita pertahankan, jadi itu tanggung jawab para pelatih masing-masing. Jadi tidak setahun dulu, masih bisa, ini perkembangan, ini progresnya bagus, kita coba lagi setahun lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Sistem pengeluaran promosi degradasinya dan promosi di PBSI. Di bulu tangkis ada tunggal, ada ganda. Itu sistemnya ini pemain yang pasnya di ganda, di tunggal, atau di tunggal dulu kalau gagal baru ke ganda atau gimana? Karena prestisnya tetap di tunggal ya. Jadi itu dari spesialisasinya sudah dari klub. Sudah dari klub. Sebelum masuk ke nasional. Jadi waktu mereka dari remaja, biasanya mulainya dari remaja. Jadi yang menentukan kapan dia pemain tunggal atau dia pemain ganda itu. Nah nanti ikut turnamen, nah kita setelah junior itu udah spesialisasi. Oh ini pemain tunggal, ini pemain ganda. Pada saat di pelatnas sudah nggak berhak seperti Pak Om Heri. Oh ini saya minta ada katakanlah ada tunggal, kata nggak tampil itu bagusnya untuk ganda itu nggak? Itu nggak punya wewenang. Biasanya kita rapat. Jadi biasanya itu special case. Jadi mungkin pemain ini di tunggalnya sudah tidak bisa berkembang atau punya potensinya di double-nya bisa bagus, kita coba tes dulu. Tapi belum beralih dulu statusnya. Tapi setelah menurut saya wah ini boleh pantas, baru kita pindahin ke ganda. Jadi statusnya udah bukan pemain tunggal. Itu ada dulu pernah terjadi seperti itu. Dulu Markis Kido masuk pertama ke nasional Pratama itu dia di tunggal. Nah dengan berjalannya berkembang beberapa, saya lebih jelasnya mungkin 1-2 tahun, dia merasa berat di tunggal, dia mau pindah ke ganda. Dia ngomong sama waktu itu sama Bambang Supri, dia bilang sama saya, Coach, Markis Kido almarhum itu mungkin maunya pindah ke ganda karena dia kayaknya berat berkembang di tunggal. Nah saya coba kelihatan potensinya ada, baru diurus jadi dia statusnya ada. Tapi case-nya itu butuh adaptasi nggak? Kebiasaan dia main di tunggal terus ke ganda kan harus butuh sih, tapi tidak terlalu lama. Tidak terlalu. Tapi untuk sampai saat sekarang belum ada terjadi. Ini cuma spesial case aja. Berarti bukan ganda itu karena hanya pelarian, manakala di ganda di tunggal jelek itu enggak, kan dari klub ya. Oh, sudah spesialisasi dari awal. Dari remaja, malah klub-klub itu membentuk pemain-pemain ganda putra itu dari remaja. Dari remaja. Mulai 13-15 tahun. Sudah memilih. Ganda atau tunggal untuk ganda. Betul. Kan Om Heri P spesialis pelatih ganda putra pelatnas. Itu kan ganda kadang-kadang salah satu kalau main saya lihat. Itu satu salah, ini kalau seandainya sering salah pada saat udah itu biasanya sebagai partner akan nyalain nggak gitu. Ada aja nggak? Pasti ada selalu. Tapi itulah fungsinya kita sebagai coach untuk memberikan penjelasan ke pemain. Karena kalau terlalu biasanya kalau menyalahkan partner itu ya biasa terlalu ego. Jadi kita kasih penjelasan ke mereka. Kamu main berdua, menang berdua, kalah berdua. Nggak bisa kamu selalu dominan. Jadi harus sama partner itu harus saling percaya. Kalau percaya. Kalau nggak percaya susah. Jadi kalau kita nggak percaya sama partner, kita mikirin partner terus malah diri sendiri nggak kepikiran. Karena kita harus percaya. Dua itu harus jadi satu. Saya pernah bilang kan ke pemain ganda itu kayak mata uang. Dua sisi berbeda, satu tujuan. Kalau satu sisinya sama kan nggak laku. Jadi pemain ganda itu harus berdua itu harus jadi satu tujuan, harus kompak, menang bersama, kalah bersama. Kira-kira. Seorang pelatih itu selain pada saat latihan, yang penting adalah mengevaluasi dan menganalisa pada saat pertandingan. Betul. Jadi set pertama ya kalah, kesalahan apa evaluasi, terus pemain bisa mencerna masukan dari coach dan bisa dijalankan. Itu
yang pernah dijalankan oleh Om Heri itu pada saat set pertama ketinggalan jauh terus dikasih trik atau masukan evaluasi terus. Set kedua, set pertama kalah, set kedua bisa unggul dan bisa represent bisa menang, itu pernah nggak seperti itu? Sering. Jadi itu sering terjadi seperti. Jadi kita harus analisa, gitu. Biasanya kalau kita kalah, saya biasa menganalisa pemain kita. Pemain kita ini lemahnya di mana? Sebelah kiri kan, sebelah kanan kan, kualitas menyerangnya, kualitas bertahan, seperti itu. Terus satu, kedua, saya baru lihat kelebihan musuhnya, kebagusan musuhnya. Jadi kita biasa ngadu itu bukan bagusnya musuh, bagusnya kita ingin kita adu. Jadi biasa set pertama kan, kalau di set pertama itu kan ada break di poin 11 ya, satu setengah menit. Disitulah kita kasih tahu, kasih masukan ke pemain bagaimana dia bisa menjalankan strategi atau namanya kelemahan ngincer, kelemahan musuh. Jadi kelemahan lawan itu ya kita assessor, gitu kan? Jadi biasanya sebelum main kita ada analisa. Jadi sebelum main ini besok ketemu siapa lawannya. Jadi kita permainan lawan nih baca. Analisa. Ya, analisa. Kita rekam. Ada rekaman, kita lihat. Ini kebiasaannya musuh, ini kebiasaannya kelemahannya di sini. Kalau atlet itu kan ada skill, ada fisik, ya, ada mental, ada strategi. Dan 4 ini biasanya apa kelemahan? Kan kadang-kadang ada aja. Ya skillnya bagus, ya fisiknya preman, tuh kadang mentalnya ada penonton itu. Biasanya kelemahannya pemain itu di mana atlet? Jadi setiap pemain nggak sama, Pak. Nggak sama. Ada fisiknya bagus, tekniknya kurang. Ada fisik bagus, tekniknya bagus, mentalnya kurang. Jadi ada ya? Ada aja. Jadi itulah salah satu fungsi kita sebagai pelatih untuk menganalisa, mengasah dan memperbaiki pemain itu, kelemahan pemain itu saat waktu dilatih. Yang paling mudah membenahi apa? Mentalnya atau fisik? Kadang-kadang yang lemah gitu kan. Fisik sama teknik paling gampang. Paling gampang. Pertama fisik, naikin fisik paling gampang. Yang sulit mungkin mental, karena nggak kelihatan ya. Mental itu kita harian kita nggak bisa lihat. Kita bisa lihat pemain itu, mentalnya bagus, mentalnya kurang saat waktu pertandingan. Jadi pertandingan kan dia lawan banyak musuh, kita lihat analisa mentalnya, fight nggak, pertandingannya bagaimana. Jadi kita bisa lihat pemain itu bagus, tidak bagus, tidak hanya sekedar di latihan agak sulit. Kita lihatnya waktu saat pertandingan. Jam terbang mempengaruhi mental? Pasti, itu pasti. Jam terbang mempengaruhi mental ya. Om Heri, ini kan kalau turnamen internasional mau yang namanya Open All England itu kan hadiahnya lumayan. Berapa satu? Itu biasanya kalau dapat hadiah untuk kantong pribadi itu kan dibiayai oleh negara. Begitu hadiah untuk siapa? Kalau hadiah untuk saat sekarang setelah 2016 itu 100% buat pemain. Kalau dulu dipotong 25%. Zaman dulu sebelum pengurusan Pak Gita. Setelah Pak Gita Wirawan jadi pengurus PBSI, dibalik jadi pemain dikasih 100%, dipotong 5% buat tabungan. Nanti setelah ambilnya setelah pensiun. Pelatih dapat apa? Kalau pelatih itu kan memang digaji sama PBSI. Digaji itu satu. Kedua, tapi ada bonus. Ya, bonus itu tidak semua kita dapat bonus. Jadi ada turnamen, ini bonus dapat pelatih. Jadi tidak semua turnamen pelatih dapat bonus. Jadi gini contoh, kemarin si Ciko kan juara Indonesia Master ya? Malaysia Master Ciko tunggal putra. Itu hadiah berapa ribu dolar untuk dia sendiri tunggal putra? Kalau saya nggak salah tuh 26.000 ya. Itu buat dia semua. Di rupiah kan berapa ratus juta ya? Kali aja Pak. Sekarang 4 sampai 15.000. 300 juta? Ya, lebih kurang. 300 juta? Jadi kalau mau dia kasih pelatih pribadi, dia kasih ke pelatihnya pribadi. Jadi nggak ada ikatan kewajiban, nggak ada kewajiban. Tentu saja. Enak juga ya. Tapi ada beberapa turnamen seperti England, kejuaraan dunia, SEA Games, Asian Games itu ada bonus. Ada bonus. Ada tabelnya ada. Oh, kalau itu kan nggak ada hadiahnya. Ya. Kalau model oleh England ada hadiah tetap. Bukan, maksudnya kalau seperti Sigi, Piala Thomas itu kan membela negara. Itu harus negara ya. Negara yang ngasih bonus ya. Iya, betul. Dari pemain juga dapat, pelatih juga dapat. Saat ini kita di Bergu, Bergu Putra Putri lama kita nggak dapat Piala Thomas, Piala Uber, Piala Sudirman juga lama ya. Lama, baru sekali. Lama. Sudirman itu pakai nama Indonesia tapi hanya sekali. Iya, sekali baru juga. Itu
pemain matre mungkin ya, karena apa? Kalau bergu itu membela negara dapat duit, kalau perorangan dapat duit, jadinya dia totoan bisa mungkin faktor itu kenapa? Enggak juga. Desa gunung. Boleh saya jawab enggak? Ya. Enggak. Karena kalau Sudirman itu kan dia bergu campuran ya. Bergu campuran. Nah, kenapa kita nggak bisa dapat Piala Sudirman lagi? Karena memang pertandingan itu kan lima nomor. Ya. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan campuran. Ya. Nah, untuk saat sekarang ini memang Indonesia kelemah di sektor putri. Putri ya. Hanya ganda putri aja kalau ya, tapi kan kalau kita mau menangkan tunggal putrinya jelek, harus 3 minimal ya, 3 kemenangan. 3 kemenangan. Jadi kalau mau menangkan satu pertandingan seperti Sudirman, 5 sektor ini kita harus kuat, baru bisa kita memenangkan. Oke, itu menyalahkan ya putri. Kalau Piala Thomas yang semuanya laki-laki, kelemahannya di mana? Jarang juga ya, kemarin dapat oleh India. Ya, waktu setelah pandemi itu kita di Denmark kita juara, ya. Setelah itu kemarin final nggak ada, baru kira-kira 7-8 bulan pertandingan lagi karena kan pandemi. Kita final, bisa sampai final lagi di Bangkok kemarin. Ya, Bangkok, ya. Kita kalah sama India. Kalau dari saya sebagai pelatih di ganda putra, memang kalau menurut saya rezeki itu penting. Masih mungkin Tuhan kasih India. Ini dari sisi saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena waktu penentuan waktu ganda putra Aksan sama Kevin saya turun lawan India tadi itu sebenarnya set kedua itu dari match point 17 atau 18 ya. Bola tanding di smash bisa nyangkut ke saya. Itu mungkin ada, jadi ini ada sisi keberuntungan, ada faktor langsung. Dari satu sisi memang kita harus akui waktu saat itu India on fire banget karena mereka pertama kali ngikutin masuk final, masuk semifinal, final, jadi mereka nothing tulus. Jadi mereka ada tenaga lebih mungkin. Ya, jadi itulah yang mungkin bisa. Nah, sedangkan di sisi kita pemain ini juara bertahan. Indonesia juara. Oh iya, yang di Denmark juara ya? Iya, jadi itu ada sisi plus minusnya seperti itu. Menang kalah memang semua ditentukan sampai di atas, tapi kita usaha, tapi ternyata memang kita belum rezeki ya. India ya kita harus akui lah, gentle lah. Dengan pola pembinaan saat ini seluruh Indonesia masif ini pembinaan bulu tangkis. Kira-kira Olimpiade selain ganda Olimpiade ya, itu kan kita dulu zaman kemasan yang satu pasang pertama kan, Cici Susanti sama Alam Budi Kusuma. Kesininya Reksimani, Ricky Subagja, kesininya ganda dan ya terakhir kan ganda putri ya. Dan memang kita langganan medali emas. Ya. Tapi kadang hanya 1 gitu ya. Itu gimana? Bisa nggak 3, 2 gitu kan? Sebenarnya setiap negara punya mimpi bisa menguasai Olimpik. Ya. Indonesia pernah di Olimpik 2000 di Sydney, itu Indonesia masuk 3 final. 3 final. Tunggal putra Hendrawan, ganda campuran Tikus Minarti, ganda putranya Chandra Sigit, Chandra Tony. Yang dapat emas cuma Chandra Tony. Dua ini nggak dapat perak. Saat itu udah jadi pelatih. Itu pelatihnya saya. Waktu di Sydney 2000. Chandra Tony saya nggak pingin, saya memang itu atlet saya sendiri. Waktu Rex Ricky juara di Olimpik Atlanta Amerika itu Christian Adinata. Jadi waktu itu saya ganti mereka Kopris di 2000 itu saya udah jadi pelatih utama ya, anak didik saya ada Tony itu final sama Korea bisa menerima kita 3 final. 3 final, ya. Itu waktu 3 perak dari tangan lah. Ya, minimal. Pada saat masuk final ya. Itu yang pencapaian menurut saya yang terbaik ya. Ya, 3 masuk final. Ya, tapi ternyata masih cuma 1. Seperti itu. Untuk anak-anak muda, pada saat dia memilih menjadi atlet bulu tangkis itu untuk jaminan hidup menurut Pemberi bisa nggak jamin? Jadi kalau prestasi kan biasanya kalau atlet itu kan mudah untuk kerja selain daripada honor atau apa, itu jaminan nggak menurut Pemberi? Kalau dibilang ada yang jamin, saya rasa nggak juga. Tapi minimal itu kita
klub kita itu akademinya yang jangan salah pilih. Itu penting. Karena kenapa? Karena yang sudah-sudah memang seperti klub-klub besar itu menjamin mulai dari sekolah, ya uang saku, pertandingan di luar negeri. Itu memang tanggungan dari klub sebelum mereka masuk ke nasional tim. Kalau klub juga bisa bertanding luar negeri? Ada. Kalau kelompoknya junior, kalau dia pemain profesional dibolehkan. Tetapi ranking pemain itu harus masuk di ranking world-nya. Dia biayain dari klub boleh. Ada. Itu untuk junior. Buat junior, buat senior juga ada. Ditanggung oleh klub kan dari pelatnas. Karena dia pemain dari klub, bukan pemain pelatnas. Tapi kalau sudah pemain pelatnas, itu hak semuanya ditanggung pelatnas yang biaya. Pelatnas yang biaya. Nah, balik lagi ke jamin emas itu. Jadi masih ada rasa menurut saya ada gambling juga ada. Kalau dia memang berprestasi memang bagus, dia usaha latihan keras, kemungkinan ada. Tapi kalaupun tidak menjadi masuk pemain nasional pelatnas itu, dia bisa beralih ke pelatih. Ini banyak pemain-pemain sekarang di India, di Kanada, di Singapura, di sekitarnya. Itu mungkin salah satu mungkin jawaban saya sebagai jaminan jadi pelatih. Ya, pelatih. Jadi walaupun mungkin mentok sebagai atlet pelatnas, tapi kalau sudah mungkin dia udah dalam radar internasional pemain bulu tangkis, kebetulan juga gaya main Indonesia diminati. Itu jadi pelatih ya. Banyak yang sekarang pemain itu bukan pasti masuk ke atas mereka kan yang udah jadi pelatih luar negeri. Iya, nggak masuk pelatnas juga ada juga. Ada juga. Jadi biasanya pemain negara itu membutuhkan dia buat melatih pemain-pemain pemula di negaranya. Seperti yang sekarang banyak di Kanada. Jadi di Kanada pemain-pemain klub yang sudah nggak berhasil masuk pelatnas, usianya sudah ada, mereka beralih ke ke Kanada melatih pemain-pemain pemula di sana. Nanti mereka taraf hidupnya naik, minimal kan? Ya tadi minimal kan $2.500. Bahasanya Inggrisnya mereka menguasai. Dan kadang-kadang memang kalau saya ngikutin pertandingan di luar negeri itu kadang-kadang pada ngumpul reuni ya dari mana-mana gitu. Saya juga tanya bagaimana seperti jadi Indonesia jadi ada sedikit banyak tahu lah. Dan mereka selalu spot supaya yang juara Indonesia, jadi nilainya dia naik tinggi. Seperti itu. Terakhir Mary, sebagai pelatih beberapa kali event turnamen kejuaraan yang paling berkesan dan puas itu pada saat apa? Pasti Olimpik ya. Waktu Olimpik Sydney 2000. Dia berapa kali pegang ini juga dapat emas berapa kali? Emas cuma baru 1 kali. Yang di Sydney. Terus habis itu ada perunggu juga. Nah, jadi yang bangga adalah pada saat dapat emas. Ya, itu luar biasa. Itu kan Sydney. Ya puncak. Seorang atlet itu pada saat dapat emas di Olimpik ya. Tapi ada satu lagi yang buat saya karena produser lumayan juga. Pasti. Tapi kalau dari satu kebanggaan juga ada satu lagi kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia 2015. Mainnya di Istora Senayan. Anak buah saya juara. Kita seremoni penyerahan medali naikin lagu Indonesia Raya sebelum 17 Agustus. 16 Agustus dari momennya pas banget. Satu gedung itu nyanyi Indonesia Raya itu satu kebanggaan. Dan semua penonton Indonesia berdiri disaksikan itu, terus istri anak juga nonton, itu kebanggaan yang nggak bisa dinilai. Terima kasih Pak Eri bincang-bincangnya. Sama-sama. Semoga penonton itu bisa melihat bahwa bulu tangkis itu kalau digeluti bisa untuk sadaran hidup. Demikian Sobat Kongres, sampai jumpa.